Salam teman-teman, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan bicara tentang topik rahasianya bisa menang dan tenang di tengah-tengah masa yang sukar. Apa yang akan Anda lakukan ketika Anda mendengar kabar atau berita yang mengancam seluruh kehidupan Anda dan juga masa depan Anda? Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, pada satu pagi Yosafat terguncang ketika pasukan intelijennya datang menghadap dia dengan berita yang sangat mengerikan. Berita yang mengerikan itu tercatat di dalam ayat yang kedua, yaitu suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazejon Tamar, yakni En-Gedi. Ini berarti bahwa koalisi musuh sudah berada di sekitar 15 mil di selatan Yerusalem di pantai barat Laut Mati. Di dalam situasi ini, Yosafat dan seluruh kerajaannya berada di dalam posisi yang sangat terancam. Ini berarti bahwa musuh yang akan menyerang kerajaannya itu bukan lagi dalam jarak yang jauh, tetapi justru dalam jarak yang sudah cukup dekat untuk menyerang kerajaan yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Tetapi saudara, kalau kita memperhatikan keseluruhan perikop ini, kita menemukan bahwa hal yang dilakukan oleh Yosafat justru di luar dugaan. Ketika sedang menghadapi suatu ancaman, dia bukan meyakinkan, dia bukan menginspirasi rakyatnya agar mereka tetap kuat untuk melawan musuh-musuh yang akan menyerang mereka. Tetapi justru yang dilakukan Yosafat adalah dia mengakui bahwa dia mengalami ketakutan, dia mengakui di depan rakyatnya bahwa dia tidak berdaya, dia mengakui di depan rakyatnya bahwa kerajaan mereka pada waktu itu sedang benar-benar dalam posisi sangat-sangat terancam. Seharusnya sebagai seorang pemimpin, ia tidak melakukan hal ini, saudara. Ia harusnya tangguh dan mampu meyakinkan rakyatnya bahwa kerajaannya sanggup untuk mengatasi musuh-musuh yang akan menyerang mereka. Bagi saya ini bukanlah suatu politik yang baik. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Yosafat. Dia tidak malu, dia tidak gengsi. Dia mengakui ketakutannya, dia mengakui ketidakberdayaannya, dia mengakui bahwa posisi kerajaan sedang tidak aman. Tentunya saudara, secara politis sebenarnya akan lebih baik kalau Yosafat itu berdoa secara pribadi, setelah itu dia menghadap kepada rakyatnya dan mengumandangkan sebuah peperangan untuk melawan musuh yang akan menyerang mereka. Yosafat nggak peduli dengan pandangan orang terhadap dia. Yosafat nggak peduli citra publiknya hancur di depan rakyatnya. Dia nggak peduli, saudara. Karena yang dia tahu adalah dia dan rakyatnya serta seluruh kerajaannya sedang di dalam kesulitan yang sangat besar. Dan dia justru mengakui kelemahannya itu di hadapan Tuhan. Saudara, secara manusiawi wajar Yosafat takut dan panik. Dan kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-19 ayat 4-11, seharusnya di dalam kepanikan dan ketakutannya ini Yosafat bisa aja protes, saudara, kepada Tuhan. Alasannya bahwa kalau kita lihat dalam pasal tersebut, di pasal 19 ayat 4-11, dia baru saja mengadakan sebuah reformasi, yaitu membawa rakyatnya kembali kepada Tuhan. Yosafat bisa aja berkata kepada Tuhan begini, kesepakatan macam apa ini Tuhan? Saya sudah berjuang untuk membawa rakyat ini kembali kepada Tuhan dan membawa mereka untuk mempercayai Tuhan sepenuh hati. Tetapi kenapa balasannya seperti ini? Namun saudara, lagi-lagi kita melihat Yosafat tidak melakukan hal itu. Yosafat nggak protes sama Tuhan, Yosafat nggak menggerutu sama Tuhan, dan Yosafat nggak marah sama Tuhan. Yosafat tidak pernah merasa bahwa dirinya sudah berjasa. Justru di dalam kelemahannya dan kebingungannya, dia hanya fokus kepada satu hal yang harus dia lakukan, yaitu berdoa, berserah kepada Tuhan. Dari kisah Yosafat yang singkat ini, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Teman-teman, seringkali kita gengsi untuk mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita sedang mengalami satu kelemahan, bahwa posisi kita sedang terancam, bahwa kita sedang tidak berdaya, bahwa kita sedang tidak mampu. Kita cenderung justru melupakan Tuhan dan malah kita lebih fokus kepada kekuatan kita sendiri, atau kita juga lebih fokus kepada apa yang akan saya lakukan. Kita fokus pada diri kita, kita fokus kepada kemampuan kita, kita fokus kepada pengalaman kita. Wah, saya sudah berpengalaman menghadapi hal ini, saya pasti akan bisa melewatinya kembali. Tetapi saudara, Yosafat justru dia fokus hanya pada satu hal, yaitu berdoa mencari Tuhan. Dan dia mengajak seluruh rakyatnya juga mengambil bagian untuk berdoa bersama-sama atas krisis yang sedang mereka alami. Dan yang kedua, saudara, seringkali kita juga protes atau mengeluh dengan keadaan kita. Kita protes sama Tuhan bahwa
kita merasa sudah berjasa kepada Tuhan, tetapi justru balasan yang Tuhan kasih kepada kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau kita belajar dari kisah ini bahwa sebenarnya Yosafat itu tahu apa yang jadi kebutuhannya yang paling utama. Ketika dia menghadapi suatu krisis, suatu ancaman, dan mengalami kelemahan atau ketakutan, dia hanya fokus mencari Tuhan, berdoa, berserah kepada Tuhan, saudara. Dia tidak fokus untuk protes kepada Tuhan, tidak fokus kepada situasi yang sedang ada. Tetapi Yosafat menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya pertolongan di dalam krisis yang sedang dihadapinya. Kalau kita lihat dalam ayat 22-30, akhirnya mereka benar-benar memenangkan perang hanya dengan berdoa, tanpa mengayunkan satu pedang pun. Saya tidak tahu apa yang menjadi ancaman yang kita alami sekarang. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi ketakutan, kelemahan yang sedang kita alami sekarang. Tetapi saudara, mari kita belajar dari hal ini. Fokuslah kepada Tuhan, cari Tuhan, berdoa, berserah kepada Tuhan, dan kita melihat bahwa kemenangan itu bisa terjadi hanya dengan berdoa. Tidak usah merasa sok kuat, tidak usah merasa sok hebat, bahwa kita sanggup menyelesaikan segala persoalan ini dengan kemampuan kita, dengan harta yang kita miliki atau segala sesuatu. Tetapi justru yang pertama dilakukan oleh Yosafat adalah mencari Tuhan. Dan hendaknya kita juga belajar hal yang sama. Hal pertama yang kita harus lakukan adalah cari Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, saudara. Saya berharap kita semua bisa tenang di tengah masa-masa yang sukar ini, dan kita juga bisa menang atas situasi yang sedang kita alami saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Shalom.